Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini yang akan membahas tentang MacBlock atau AppBlock. Ini adalah salah satu software yang dapat kita gunakan untuk belajar coding atau programming yang cukup mudah dan menarik. AppBlock ini mendukung banyak aplikasi ya, termasuk salah satunya adalah bagaimana AppBlock ini akan kita gunakan untuk mengcoding atau memprogram Arduino. Langkah pertama untuk memprogram Arduino adalah dengan pilih device. Di sini ada pilihan device yang dapat kita masukkan. Misalnya kalau belum ada Arduino ya, kita bisa add ini ya. Ketika di add, kita bisa memilih device mana yang akan kita gunakan. Misalnya Arduino Uno ini ya. Kalau ada tanda plus seperti ini, misalnya Arduino Micro ini berarti Arduino Micro didukung juga oleh AppBlock, cuman di sini belum di download. Jadi kita harus download dulu dengan klik tanda plus. Kalau yang seperti yang lain ini berarti ini sudah ada di AppBlock, sehingga kalau mau menggunakan tinggal diklik aja salah satu, kemudian di OK. Yang kita gunakan ini adalah Arduino Uno. Kita tadi sudah menambahkan, jadi kita cancel aja ya. Ini sudah ada Arduino ya. Kemudian kalau kita menggunakan Arduino ini, kita akan menemukan di sini pilihan blok-blok yang dapat kita pakai untuk memprogram Arduino. Blok-blok ini kalau kita misalnya ini ya, kalau kita pakai nanti akan kita gunakan untuk mengatur program atau coding yang akan kita upload ke Arduino-nya. Jadi misalnya kalau pilihan di event when Arduino start, berarti ketika Arduino start, program apa yang akan dijalankan. Jadi misalnya when start, kemudian ini repeat, kemudian nanti misalnya akan menyeting pin digital dari Arduino ini pin nomor berapa, kemudian setting pinnya. Kalau misalnya ini high atau low, misalnya dia akan merepeat 10 kali gitu ya. Codingnya bisa kita lihat di sini, tag kodenya yang di generate secara otomatis oleh AppBlock. Kemudian dalam hal-hal tertentu kita perlu menambahkan extension. Jadi misalnya kalau kita menggunakan board khusus yang codingannya perlu codingan khusus, bisa kita tambahkan extension. Di sini kita bisa memilih extension yang akan kita gunakan. Ya, tinggal diklik salah satu, kemudian di add aja yang kita butuhkan ya. Kalau belum di download, nanti di download dulu. Downloadnya tinggal nanti dipilih di add ini ya, yang sudah kita pakai. Misalnya ini multifunction shield, kita gunakan extension ini nanti untuk memprogram Arduino-nya. Jadi munculnya di sini ya, MFS. Secara default ini kan belum ada, sehingga harus ditambahkan ini extension yang harus ditambahkan di menu ini. Kemudian untuk
menjalankan Arduino ini ada pilihan yang upload dan leave ya. Yang upload berarti ini coding programnya nanti akan di upload dulu ke Arduino dan kemudian akan dijalankan di Arduino-nya. Kemudian yang live ini jadi live ini bisa lebih cepat, tapi sering ini agak agak sulit connect-nya ya. Biasanya eh, kalau bisa connect ini bisa langsung misalnya menghidupkan LED atau menghidupkan mic speaker gitu ya. Itu bisa langsung tanpa harus di-upload ke Arduino. Tapi kadang-kadang ini agak sulit. Jadi lebih disarankan kalau saya pribadi upload meskipun agak lama, tapi ini lebih robust gitu ya, karena codingnya bisa lebih sudah diupload di Arduino-nya. Kemudian sebelum kita mengupload tentu saja Arduino-nya harus kita colokkan terlebih dahulu. Jadi kita harus mencolokkan Arduino-nya di port USB. Jadi ini saya sudah colokkan Arduino ke port USB, sehingga kalau biasanya di komputer nanti ada bunyi indikator suara khusus bahwa ini sudah terkoneksi. Namun kita harus mengklik dulu, mengkoneksikan. Kalau sudah terkoneksikan dengan komputer, ini kita konekkan dengan M-block-nya sendiri. Jadi ini dicentang, nanti otomatis akan muncul COM yang digunakan, koneksi COM yang digunakan oleh Arduino saat dicolokkan di komputer. Kalau ini nggak ada berarti belum terkonek gitu ya. Kalau sudah muncul COM 4 berarti Arduino sudah muncul di COM 4, tinggal di connect. Oke, ini sudah. Jadi ini Arduino yang sudah dicolokkan tadi kita hubungkan di port 4 dan kita bisa memulai memprogram Arduino ini dengan kode-kode yang akan kita inginkan ya. Kita hapus dulu kode yang ada ini. Kita mulai dengan event. Pilih Arduino startup. Kemudian kontrol misalnya ya. Ini contoh. Kita akan merepeat. Ini repeat misalnya 5 kali. Repeat itu mengulang-ulang kode program yang ada di sini secara berurutan ya, sebanyak 5 kali. Kemudian kita ke MFS. Jadi kita pilih yang pip. Pip adalah menjalankan ini, kita masukkan di sini sehingga ini akan dijalankan secara berurutan sebanyak 5 kali. Kalau ditaruh di luar ini dia nggak akan jalan karena ini loopingnya atau perulangannya ada di sini. Kita pakai dulu yang event control, kemudian di wait. Nah ini akan nanti ini bunyi, kemudian nunggu berapa detik, ini 1 detik. Kita bisa kita coba duplicate ya supaya nanti cepat. Ini kita duplicate sehingga menjadi 2. Yang ini kita buat 0 supaya bipnya berhenti. Kalau sudah, nah ini kita masukkan di loop atau di perulangan. Jadi kalau membaca kode program ini adalah Arduino pertama startup jalan, kemudian ada perulangan di sini di dalam ini ya, perulangannya adalah 4
blok ini akan diulang-ulang selama ini 5 kali. Jadi pertama dia akan membunyikan speaker atau beep, kemudian yang kedua nunggu. Jadi nunggu itu speakernya nyala selama 1 detik. Beep 0 itu membuat speakernya berhenti nyala atau diam, tunggu 1 detik, terus itu selama 5 kali. Kita coba upload. Ini proses mengupload dalam progres. Kita tunggu sampai 100%. Nah, ini sudah jalan. Jadi ini proses. Nah, ini selama 5 kali. Kalau mau diulang lagi nanti di reset, di tombol reset di Arduino nya. Jadi ini bunyi beep, kemudian 1 detik, beepnya dimatikan 1 detik dan seterusnya. Kalau misalnya ingin lebih dari 5 kali, tinggal kita atur aja di sini. Misalnya mau 100 kali misalnya. Kalau ini mau cepat, misalnya kita lebih, karena ini 1 detik ya, ini misalnya kita set 0,2 detik ya, 0,2 detik, sehingga nanti beepnya lebih cepat. Kita upload lagi. Jadi kita untuk menyeting beep ini jangan lupa ada menyalakan dan mematikannya, karena kalau nyala terus dia nggak akan terlihat. Nah, ini beepnya lebih cepat, hanya 0,2 detik selama 5 kali. Kalau ingin repeatnya ini perulangannya ini tidak selesai terus itu, sehingga ini pokoknya bunyinya beep terus, ini pakainya forever. Jadi nanti akan bunyi beep mati dan terusnya terus itu sampai Arduino-nya dimatikan. Ini contoh bagaimana kita memprogram Arduino dengan menggunakan M-Block. Kali ini kita menggunakan MFS ya, atau Shield Multifunction, yang kita gunakan untuk membantu coding Arduino dengan lebih mudah, karena ini sudah ada beberapa perangkat-perangkat di MFS atau multifunction ini. Demikian video ini, mudah-mudahan dapat memberikan penjelasan mengenai dasar-dasar pemrograman M-Block untuk memprogram Arduino Uno. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.